Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaida, biasa dipanggil Aida, dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan menerangkan tentang pemerintahan dan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dalam sebuah negara yang berdaulat, tentulah ada lembaga-lembaga pemerintahan yang ikut andil dalam menjalankan roda pemerintahan di negara tersebut. Termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara republik di mana puncak kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Kali ini kita akan membahas pembagian kekuasaan di Indonesia yang merupakan sebuah negara kesatuan. Kita akan membahas pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, di mana Indonesia menerapkan Tripraja, yaitu kekuasaan di Indonesia dipegang oleh 3 badan pemerintahan. Hal ini diterapkan di Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara yang menginginkan sebuah demokrasi yang murni. Indonesia menerapkan Trias Pitaloka, yang pembagian kedaulatan yang dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, di mana legislatif ini adalah pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan juga pelaksanaan yudikatif, badan pengadilan. Pertama yang akan kita bahas yaitu badan legislatif. Legislatif adalah lembaga yang dibentuk untuk membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia kita mengenal lembaga legislatif ini adalah DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Fungsi utama daripada lembaga legislatif yaitu yang pertama, menentukan polisi kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu DPR diberi hak inisiatif, yaitu hak untuk mengadakan amandemen terhadap undang-undang rancangan pemerintah, dan hak budget. Yang kedua yaitu mengontrol badan eksekutif, dalam artian menjaga agar setiap tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Poin selanjutnya yaitu hak-hak DPR dan kewajiban badan legislatif. Hak yang pertama dari DPR yaitu hak petisi. Hak petisi adalah hak untuk mengajukan pertanyaan pada setiap anggota. Hak kedua yaitu hak budget, yaitu hak untuk menyetujui dan menetapkan APBN, APBD atau APBN. Hak yang ketiga yaitu hak untuk mengajukan pernyataan pendapat. Kewajiban daripada DPR yaitu memerintahkan, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu memperhatikan apresiasi, memajukan tingkat taraf kehidupan masyarakat. Namun tak jarang peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan secara sepihak oleh para wakil rakyat yang ternyata bukan mensejahterakan rakyat, malah menyengsarakan rakyatnya. Tak jarang kebanyakan mereka yang dirugikan adalah kaum ekonomi menengah ke bawah. Seperti yang viral belakangan ini, yaitu penetapan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tak sesuai dan menimbulkan banyak pro dan kontra, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan di Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian yudikatif. Apabila melihat pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yudikatif ini memiliki 2 makna, berupa bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan dan bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara. Jadi dapat disimpulkan bahwa yudikatif adalah lembaga atau badan negara yang mempunyai fungsi dan peran dalam mengadili perkara atas siapapun, terutama yang melanggar perundang-undangan. Pengawasan yudikatif di Indonesia berdasarkan Amandemen 1945. Sebelum Amandemen UUD 1945, sebelumnya telah dituliskan bahwa pengawasan yudikatif di Indonesia ada 3 badan negara, yakni Mahkamah Agung atau biasa disingkat MA,
Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Tiga badan negara tersebut tidak lantas terbentuk begitu saja, tetapi telah diawali banyak proses, terutama ketika adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum terjadinya amandemen 1945, Mahkamah Agung atau MA menjadi pemegang tunggal atas kekuasaan yudikatif atau kehakiman di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 dan 25 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yaitu terlepas dari pengaruh pemerintah. Maka dari itu tidak ada lembaga negara lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan kehakiman kecuali Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, ternyata pengorganisasian Mahkamah Agung atau MA ini justru dikendalikan atau dicampuri oleh lembaga tinggi lainnya, terutama setara kedudukannya. Kondisi ini tentunya malah memberikan gambaran bahwa MA atau Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara dalam kekuasaan yudikatif sangat rentan dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Dalam hal pengawasan, menurut pasal 10 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa Mahkamah Agung atau MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dan lain sebagainya menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Poin selanjutnya yaitu fungsi dari peradilan. Yang pertama, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung atau MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas memberi keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua tentang kewenangan mengadili, permohonan meninjau kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan yang berlaku pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya, materinya, bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama, wajar, dengan pedoman asas peradilan yang sederhana. Yang ketiga, fungsi mengatur, yaitu Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap atau mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Yang kelima yaitu fungsi administrasi. Badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrasi, dan finalisasi sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang keenam, fungsi lain-lain. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14
11 tahun 1970, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat diserai tugas dan kewenangan lain bersangkutan undang-undang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang selanjutnya yaitu pengertian badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan negara yang melaksanakan undang-undang. Contoh dari lembaga negara yang menjadi pelaksana undang-undang yaitu presiden, di mana presiden melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang yaitu lembaga legislatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sepertinya lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.